Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Baik, sahabat dan juga pemirsa di channel Syiar Banten, kembali kita bertemu pada malam hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kembali channel Syiar Banten menampilkan sebuah acara obrolan dan analisis seputar Islam atau Oasis di sesi bedah buletin dakwah kafah edisi yang ke-423 ya. Dan temanya yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana. Dan tentu insya Allah acara pada malam hari ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan dari pukul 20.00 sampai 21.00 malam nanti. Dan tentu pada malam hari ini kita sudah mendatangkan 2 narasumber langsung ya dari studio. Yaitu beliau yang pertama adalah Al-Mukarram Ustadz Nanang Widiatmoko, Eskom. Dan beliau itu dari Forum Intelektual Muslim Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya pada malam hari ini, mudah-mudahan ya. Yang mudah-mudahan berikan kesehatan. Tentu nanti juga akan memberikan pemaparannya untuk kita semua seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini. Dan untuk narasumber yang kedua ya, sudah tidak asing lagi, udah bolak-balik studio ini ya. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Jabir dan beliau adalah sebagai aktivis dakwah Islam kafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, tetap semangat ya. Beliau Ustadz Jabir tetap semangat ya, apalagi pada malam hari ini akan membahas tentunya dengan tema yaitu kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana. Dan tentu tadi sudah disampaikan acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan dan kita akan memberikan kesempatan kurang lebih 15 menit kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan materinya supaya materi yang akan kita bahas pada malam hari ini dan juga akan kita diskusikan nanti bisa difahami oleh pemirsa sekalian dan juga kita akan tentunya bisa memperdalam lagi seputar materi kita dan tentu solusinya yang paling penting yaitu solusi Islam ya, solusi yang paling komprehensif, solusi yang benar, tidak ada lagi solusi yang benar kecuali solusi Islam yang tentu kita akan paparkan dan kita akan diskusikan bersama-sama pada malam hari ini. Dan pemirsa sekalian kita akan beri kesempatan ya untuk narasumber yang pertama kurang lebih 15 menit yaitu untuk memaparkan kata pengantarnya untuk kita semua kepada Ustadz Nanang Widiatmoko, tafadhol. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dadan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ya, pertama-tama ya tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan yang sangat besar ya, kekuatan iman Islam kita, kesehatan dan kesempatan. Di mana pada kesempatan hari ini tentu berbeda ya kondisinya dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di Aceh dan Sumatera. Ya, yang pertama ya turut berbela-sungkawa ya pada korban yang hingga 16-17 hari ini tertimpa musibah. Ya, kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan semoga terlimpahkan pada umat-umat beliau yang termasuk. Ya, baik, pada kesempatan malam hari ini saya berikan kesempatan ya untuk sedikit ya memaparkan apa yang terjadi di akhir-akhir ini ya, yang sedang hangat saat ini
Ya tentu dengan tema ya kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana. Sudah menjadi kewajiban bagi negara itu tidak lepas tangan, apalagi membiarkan masyarakat itu menangani bencana itu secara swadaya ya, maupun gotong royong, mohon donasi. Tapi di sini lebih ke peran negara yang utama. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa banjir di Sumatera itu merupakan satu yang tidak wajar ya. Kalau kita lihat terjadi banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu, kemudian kerusakan yang begitu besar. Tentu ini merupakan bencana yang sangat besar dan sudah sepantasnya pemerintah ya di sini menetapkan sesuatu yang cepat ya dalam menangani musibah ini. Tidak cukup membiarkan pemerintah daerah itu untuk mengurusi dengan bantuan-bantuan dari negara, tapi negara harus total ya menangani dan memecahkan masalah ini. Bahkan ada wilayah-wilayah yang belum terdampak ya, untuk bantuan. Ya, kita patut prihatin ya di sini. Tentu mengapa negara ini harus berperan penuh ya. Karena kalau kita lihat dalam prinsip Islam itu setiap satu nyawa itu sangat berharga ya. Dan dengan hilangnya satu nyawa itu adalah lebih berharga dari dunia seisinya. Kemudian eh, bagaimana Islam juga memaparkan bahwa kita lihat saat ini pengelolaan alam di Indonesia ini jauh dari tuntunan Islam. Dan nanti untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana sebenarnya peran negara ya untuk lebih mengelola pertanian, perkebunan, perhutanan ya sesuai dengan Islam, dan juga bagaimana tanggapan nanti negara untuk mengatasi bencana yang mungkin akan terjadi di kemudian. Ya, sudah ya. Ya, oke. Syukran ya kepada Ustadz Nanang Widiatmoko ya yang sudah menyampaikan tadi sebagai kata pengantarnya untuk kita semua ya seputar dengan tema ya memang temanya tentang bencana ya, bencana yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu di 3 tempat ya kalau nggak salah ya di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Padang berarti ya Sumatera Barat. Dan tentu ini sangat mengenaskan sekali sekarang yang meninggal sudah mendekati hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 kalau nggak salah ya yang meninggal dan juga yang kehilangan tempat tinggal apalagi sudah berapa juta ya. 3 juta kalau nggak salah, 3 juta keluarga yang sudah kehilangan tempat tinggal. Dan ini memang kondisinya juga kalau kita melihat di televisi itu ya kondisinya yang sangat memprihatinkan ya sampai rumah pun rata dengan tanah ya sampai istilahnya terkubur lah ya, ada yang terkubur sama kayu gitu kan, ada yang terkubur dengan tanah. Tapi ini juga kan menjadi masalah ya, jadi mungkin kita akan bahas lagi lebih mendalam apakah memang peran pemerintah sudah maksimal ataukah memang masih minimal gitu ya. Sementara kan banyak juga dari ormas gitu ya yang juga turun juga ya untuk membantu terhadap bencana pada yang terjadi di 3 tempat. Baik pemirsa Wasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak lagi pemaparan yang kedua atau juga eh, sebagai mukadimah ya yang akan disampaikan oleh narasumber kedua itu Ustadz Jabir, beliau sebagai aktivis dakwah Islam Kafah, dan pada beliau tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syura'u salasin.
Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas izinnya kita bisa melanjutkan kembali kajian bedah kafah yang alhamdulillah tak terasa ini sudah sampai edisi yang 423. Temanya adalah kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana. Pemirsa F-Suite prokes pada malam hari ini, yaitu kita kalau lihat situasi dan kondisi saudara-saudara di sana, nggak ada kata hanyalah kesedihan. Ya. Tapi di sisi lain kita juga menyaksikan bahwasanya ada salah satu masjid yang masih utuh, gelondongan, ya itu adalah fakta-fakta yang satu sisi itu banyak harusnya kita kaji ulang. Kalau kita flashback ke belakang, ternyata presiden yang dulu itu kan siapa, insinyur kehutanan ya. Konon seperti itu. Konon seperti itu. Mudah-mudahan benar. Insinyur kehutanan, tapi sesi hutan kita rusak sedemikian rupa. Bahkan saat ini sebenarnya perusahaan yang mana yang bertanggung jawab itu nggak ada yang tampil, bahkan ditetapkan saya tersangka. Salah satu yang saya menarik yaitu salah satu pidato pemimpin kita yaitu Pak Prabowo, karena pidato itu sebenarnya dia benar, nggak salah, cuma kadang-kadang nggak pas kita sebagai seorang pemimpin. Ada bahwasanya bencana sebagai itu adalah musibah, tetapi sekaligus menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Dalam itu ujar Presiden Prabowo pada perayaan ulang tahun puncak Golkar yang ke-1. Bencana ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan ya. 2 pekan. Sampai saat ini progresnya itu berita yang berseliweran, cerita mereka yang belum tertangani, bahkan dari Gubernur Aceh ya itu ya, mantan Kam ya, yaitu ya korban banjir itu saat ini mereka itu meninggal bukan karena musibah itu gitu, ada yang masih hidup loh yang itu. Tapi ada salah satu keterlambatan penanganan, bahkan masih tarik ulur ini sebenarnya bencana daerah atau bencana nasional gitu. Kan itu lucu kan. Kita sebagai seorang kalau kita sebagai seorang muslim itu bahasanya ya kewajiban pemimpin itu memang harus meriayah rakyatnya. Satu sisi saat ini mereka itu benar-benar kesusahan, tapi masih polemik itu masih ada. Yang bertanggung jawab pun gitu, dengan adanya gelondongan bahkan sampai menembus rumah yang di pantai-pantai, yang saya yakin dan percaya pantai-pantai sono itu pasti indah kan itu. Ya. Pantai-pantai dipenuhi dengan gelondongan, rumah tertembus temboknya, berarti kan ada suatu kesalahan penanganan terhadap tata kelola hutan. Yang mana hutan itu salah satu kepemilikan umum, harusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi karena tata kelolanya itu salah sehingga menyebabkan bencana. Udah gitu awal-awalnya yang disalahkannya adalah curah hujan. Ya. Padahal di situ kalau itu tata kelola hutan itu benar dengan penduduk dan luas hutan itu berimbang, tidak terjadi kebijakan yang ugal-ugalan. Ya. Itu nggak mungkin, kemungkinan ya bisa aja banjir itu paling banjir, tapi bukan banjir lumpur itu. Iya. Apalagi kalau lihat flashing para itu, jadi salah satu
pohon mungkin tuh udah ratusan tahun. Iya. Mungkin kalau nilainya itu bisa miliaran, dibuat meja atau apa, diangkut truk, ya bukan mobil besar, besar. Artinya apa? Penebangan hutan yang luar biasa tanpa diimbangi oleh reboisasi. Itu. Ini sebenarnya akarnya. Nah, dan sekarang itu sebenarnya kan ini bencana antara tata kelola pusat dan daerah. Atau boleh dibilang kalau meminjam kata-kata Prof. Fahmi itu, ini sebenarnya bencana tanda tangan. Bencana tanda tangan. Karena tata kelola yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang boleh jadi itu yang menyebabkan kehancuran hutan-hutan kita. Yang mereka masyarakat pada saat itu mereka kaget dong. Kaget dalam arti apa? Mereka yang belum pernah mengalami itu ternyata terjadi. Kenapa kok seperti ini? Akhirnya jangankan para analis yang pendidikan lumayan lah, rakyat jelata pun tahu ini ada yang salah. Yang salah apa? Pasti dari hak guna HGU dari tata kelola hutan itu. Hutan. Kan pemiliknya kelapa sawit siapa kan? Yang pidato itu juga gitu. pemilik kelapa sawit ya. Kelapa sawit bukan ratusan ribu, mungkin jutaan ya, jutaan. Terus perusahaan Toba atau siapa ya. Mr. Luhut ya. Yang kalau dulu itu sebut apa menteri segala bidang. Ternyata dia juga menguasai hutan dan melakukan perusahaan itu menebang pohon. Udah gitu sampai saat ini perusahaan-perusahaan itu tidak menjadi tersangka. Padahal penyebab banjir bandang, longsor, lumpur itu. Dan bahkan masyarakat sono itu ada yang berpikiran bahwasanya ini lebih parah daripada tsunami. Kalau tsunami kan air ya, air masuk air bah, iya. Tapi ini adalah air lumpur, campur lumpur sehingga rumah-rumah mereka tenggelam. Walaupun rumahnya itu mungkin masih utuh, tenggelam, itu mau mengeduk, istilahnya ngeduk lumpur itu susah karena tenggelam seatap itu. Seatap jalannya juga nggak bisa, akses jalan rusak. Jadi ya kalau kita buka di Al-Quran, walau ana amanu attaqau fatahna alaihi barakatin sama di warar. Jika penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan harusnya menjadi berkah. Kenapa? Jadi musibah. Pohon itu memang diciptakan Allah untuk apa? Untuk menyerap air. Berhubung pohon sudah ditebangin, akhirnya ya tidak bisa menahan. Akhirnya terjadilah bencana saat ini. Mungkin itu khatimah dari kita. Ya, terima kasih kepada Ustaz Jabir ya seputar realita pada saat ini yang terjadi di 3 tempat, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Jadi bukan banjir air bersih, bukan ya, tapi banjir lumpur gitu. Kalau tsunami dulu memang banjir air ya. Air rob berarti maksudnya kan dari laut gitu ya. Tapi kalau ini banjir lumpur, jadi pada saat menenggelamkan rumah, nah itu udah nggak bisa diangkat lagi tuh rumahnya. Ya, ada juga waktu itu kan di TV juga ada yang banjir lumpur itu yang kena itu motor. Wah, jadi dia katanya nggak punya kendaraan, akhirnya itu digali itu lumpurnya itu, siapa tahu motornya masih nyala katanya. Nanti ngegali juga susah gitu kan. Ya seperti itu.
Nah ini mungkin ya penyebabnya itu ya, jadi ada semacam pembalakan ya. Bukan pembalakan liar karena mungkin karena ada itunya, ada izin HPH-nya kan, izin pengusahaan hutan berarti kan. Ya, izin pengusahaan hutan. Jadi memang ya kalau menurut para ahli kan itu ada istilah yang disebut dengan deforestasi ya. Deforestasi itu ya hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat alih fungsi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jabir itu, jadi kan harusnya itu kalau memang misalnya ditebang sebagian itu kan harus ada reboisasi, ya peremajaan kembali kan. Berarti ini mah bukan nggak ada reboisasi lagi, tapi ini memang nggak sama sekali karena memang itu kan akan dialih fungsi. Ya, jadi digundulin dulu, baru alih fungsi jadi kelapa sawit gitu kan. Tapi itu juga masuk deforestasi atau enggak ya nggak tahu gitu kan. Alih fungsi gitu kan. Alih fungsi tapi itu bukan reboisasi berarti ya. Kalau reboisasi kan harus dengan pohon yang sama gitu kan. Pohon keras. Harus dengan pohon yang sama karena memang katanya kalau pohon kelapa sawit itu tidak bisa menyerap ya. Tidak bisa menyerap seperti pohon-pohon yang itu ya, yang biasa ada di hutan gitu ya, nggak bisa menyerap. Jadi dia daya serapnya rendah karena memang mungkin serabut gitu lah seperti itu. Nah, terus ini ada tentang problem yang disampaikan oleh pemerintah ya, yang juga dikritik juga oleh masyarakat ini seputar tentang bencana ya, bencana nasional gitu ya. Ini bagaimana ini? Jadi dikatakan dari para gubernur itu kalau bisa dibuat aja lah untuk bencana nasional gitu kan. Nah, sementara pemerintah tidak mengizinkan seperti itu karena memang tidak mau, dia mungkin belum mau ada bantuan dari luar. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kita bisa membuat semacam kesimpulan seperti apa nih? Karena memang ada juga alasan pemerintah kenapa tidak mau menerima bantuan asing, karena bantuan asing itu suka ada juga tujuannya politik juga gitu ya. Ada misi gitu. Misi juga itu gitu ya. Misalnya asing juga kalau dalam membantu satu negara itu bisa jadi ada misi. Ini bagaimana nih seputar ini untuk Ustaz Nanang untuk kondisi yang sekarang belum dikatakan sebagai bencana nasional. Akhirnya kalau belum dikatakan bencana nasional kan otomatis berarti bantuan asing masih tertahan tuh ya. Kemarin aja ada bantuan dari Malaysia nggak jadi, padahal itu kan warga Indonesia yang ada di Malaysia itu mau memberikan bantuan tapi tertahan karena memang statusnya masih bukan bencana nasional. Tapi kalau udah bencana nasional itu bisa masuk tuh dari luar. Nah, jadi ini bagaimana, ada ini nggak ada semacam istilahnya pendapat kita seputar kenapa pemerintah belum mengeluarkan pernyataan seputar bencana yang terkategori bencana nasional gitu. Apakah memang mau mandiri gitu, tapi mandiri bagus juga apa gimana gitu yang dilakukan oleh pemerintah? Gimana Ustaz Nanang? Ya, baik. Tadi menanggapi sebenarnya bagaimana pernyataan Presiden menyatakan bahwa kita itu negara yang kuat ya. Kita bisa mandiri ya kan tadi disebutkan. Ya. Tentu kita melihat fakta ya. Apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara itu ternyata masih banyak daerah-daerah yang terisolir itu belum dapat bantuan sama sekali ya, hingga saat ini. Ya, tadi pas dikatakan tadi sama Gubernur Aceh tadi bahwa masyarakat itu meninggal bukan karena tertimpa langsung longsor atau banjir itu, tapi karena bantuan yang tidak datang. Bantuan primer mereka, makanan, obat-obatan itu tidak sampai kepada mereka, akhirnya mereka meninggal karena itu. Nah, ini tentu menjadikan sekali ya ketika bahkan masyarakat ya, atau lembaga itu sudah menyatakan bahwa ini layak untuk dijadikan sebagai dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Karena memang dilihat di situ pemerintah daerah sudah tidak sanggup lagi ya menangani bagaimana rusaknya infrastruktur yang begitu besar, sehingga tidak mungkin pemerintah daerah itu menanggulangi sendiri. Maka ini sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, apa efeknya nanti ketika ditetapkan sebagai bencana nasional? Tentu untuk masyarakat ini sangat-sangat lebih baik ya, karena penanganannya itu langsung ditangani oleh negara, ya, tidak lagi diserahkan kepada pemerintah daerah dengan bantuan dari
pemerintah, tapi ini langsung ditangani dan diambil alih oleh negara. Maka dengan itu bantuan itu lebih cepat ya, dengan berbagai macam sarana yang dibutuhkan sebagaimana dulu di Aceh kan. Ya, seluruh elemen itu bergerak ya, untuk membantu korban di Aceh. Nah, demikian pula ketika terjadi bencana seperti ini. Ya, mungkin dikatakan oh ini skupnya masih belum memenuhi. Tentu ini jadi tanda tanya ya. Apakah ada alasan-alasan politik? Seperti apa? Karena dampak yang bisa dilihat ketika bencana nasional ini ditetapkan, tentu media-media ini akan lebih fokus pada penanganan ini. Bagaimana pemerintah menangani, apakah cepat atau justru lambat. Dan kemudian akan timbul penggalian masalah, akar masalah di situ. Di mana sebenarnya akar masalahnya. Kemarin ya ini juga kalau kita lihat pernyataan Presiden kemarin bahwa sawit itu sama dengan pohon ya, sama-sama menyerap ibarat karbon dioksida, sama-sama Menyerap hijau. air juga mungkin ya. Kalau kita lihat, kemudian Presiden menyatakan kita akan terus memperluas kebun sawit ini. Ya kan itu sesuatu yang seakan-akan tidak mendengar para ahli. Padahal itu sangat berbeda jauh ya. Bagaimana dikatakan sawit, hutan sawit lah seperti itu. Walaupun sama-sama mungkin biar agak-agak mirip dikatakan hutan sawit. Tentu sangat berbeda dengan hutan alami. Nah, di situ dikatakan tadi bahwa hutan sawit itu akarnya itu enggak dalam. Akhirnya ketika hujan tiba itu air itu tidak langsung menyerap ke tanah dengan bagus. Nah, tidak sebagaimana pohon-pohon yang besar ya akarnya dalam dan membuka pori-pori tanah itu lebih besar, lebih banyak. Itu yang membuat air itu mudah meresap ke tanah dan tidak langsung mengalir ke sungai sebagaimana yang terjadi kemarin itu. Nah, akhirnya debitnya sangat besar sehingga menggulung ya semua, bahkan pohon-pohon besar pun tergulung. Nah, ini sesuatu yang bisa jadi ditakutkan oleh pemerintah. Nah, tadi ketika ada bantuan asing, ya ketika memang sarana kita tidak mencukupi, bisa jadi dengan teknologi mereka, misalkan drone yang sudah sangat maju itu dikerahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah saat ini, itu bisa dilakukan. Nah, jadi dampak positifnya untuk rakyat ini justru lebih besar kalau saya lihat ya, ketika memang bencana nasional bencana di Aceh dan Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional, ya bukan daerah. Ya itu ya. Jadi kan memang ada ini juga kan, ada pernyataan juga bahwa katanya bencananya tidak terlalu besar tapi lebih mencekam di medsos katanya. jadi menakut-nakuti apa bagaimana gitu ya, lebih mencekam di medsos daripada kenyataannya. Padahal sebenarnya kenyataannya juga ya memang seperti itu ya, kenyataannya juga ya memang banyak juga kan yang meninggal gitu ya, banyak juga gitu, dan juga sarana-sarana juga itu lumpuh total gitu sebenarnya sarana-sarananya ya. Jadi memang ini sebenarnya Pak, kalau memang itu sawitnya ada mungkin ya secara keseluruhan bisa jadi mungkin ya sedikit bisa menahan lah, mungkin ya sedikit bisa nahan. Ternyata pada saat kemarin banjir bandang kemarin itu yang terbawa ke hilir itu bukan hanya sekedar air tapi juga tanah. Nah yang jadi masalah itu yang gelondongan itu. Nah itu kan gelondongan bukan sawit itu. Gitu kan. Jadi pada saat terjadi air bah itu justru pada saat penembangan itu berjalan. Ini yang jadi masalah kan. Jadi kalau memang misalnya sawitnya sudah berdiri semua gitu, jadi hutan sawit, ya bisa jadi agak lumayan lah, meskipun memang mungkin bisa jadi terjadi banjir juga ya. Mungkin tapi banjirnya mungkin bisa jadi bersih gitu ya. Tapi ini karena disebut hutan sawit banyak, tapi pada saat yang ke bawah itu yang ngalir itu justru bukan buah sawit, tapi itu adalah gelondongan-gelondongan itu gitu. Jadi berarti terjadi pembalakan liar berarti ya di sana. Apakah memang ini pembalakannya itu memang karena pengusahanya sudah mempunyai HPH, hak pengusahaan hutan, atau memang ada pembalakan liar? Kalau pembalakan liar kan bisa ditindak. Nah, gitu kira-kira.
Sekarang ini bagaimana yang ada di sana itu, apakah pembalakan liar, apakah memang itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah? Terbukti kan sekarang itu belum ada satupun nama ya yang keluar gitu akibat dari pengundulan hutan di sana. Ini gimana menurut pendapat Ustaz Jabir? Apakah memang ada pembalakan liar, apakah memang itu yang itu pengusaha yang sudah mendapatkan izin gitu dari pemerintah? Jadi kalau kita sampaikan tadi, bencananya salah satunya ada bencana tanda tangan. Iya. Tata kelola hutan itu diserahkan pada Swasta. swasta. Iya. Salah satu pemiliknya itu Bang Luhut ya, Bang Luhut itu juga punya LBP. ya LBP itu punya salah satu PT-nya apa Toba itu ya, Iya, Pak, iya. yang perusahaan Toba. Hmm. Itu yang melakukan penebangan. Tapi ada berapa perusahaan katanya banyak Ya juga. banyak. Perusahaan itu ternyata bukan punya dia aja. Iya banyak gitu. Artinya apa? Di situ ada kesalahan izin. Yang di situ ada, kan kalau kita lihat di daerah Sumatera lah, Sumatera, Medan sana kan bukit-bukit ya, bukit-bukit sebenarnya itu kan peruntukannya harusnya jadi hutan lindung ya, hutan lindung sehingga menaungi daerah tersebut. Iya. Harus ada keragaman hayati itu kan kalau hutan lindung. Iya, memang seperti itu. Iya. Kalau sawit itu kan di bawahnya itu kan juga paling rumput-rumput kan. Iya. Rumput-rumput. Tapi kalau hutan yang tanda kutip masih alami itu luar biasa. Apalagi kalau masih ada tata kelolanya itu lebih baik dengan negosiasi dengan hutan dengan kayu-kayu yang keras itu keras. Ya boleh kita itu nebang boleh, tapi jangan terlalu brutal. Brutal. Itu benar-benar brutal dan daerah tentu harusnya ya intinya tata kelola aja sebenarnya itu tata kelola pemerintah daerah dan kan nggak mungkin pemerintah daerah mau lakukan tanpa ada persetujuan kan, persetujuan dari pusat. Dan sebenarnya polemik ini bencana nasional atau bencana daerah ya harusnya sih sebenarnya nggak perlu. Yang penting rakyat itu pengen apa? Mereka segera mendapatkan pertolongan. Adapun bantuan dari manapun, ya harusnya harusnya welcome. Apalagi dari Malaysia yang sebenarnya mereka itu warga Indonesia yang kenapa ada di Malaysia? Dan seakan-akan itu kita itu merasa terlalu pede dengan bisa menangani, tapi satu sisi di lapangan penanganan masalah itu bahkan lebih menonjol ormas-ormasnya dibandingkan dari itu. Padahal ini kan bencana yang skalanya bukan skala kecil itu. Kayak Aceh Tamiang itu. Itu kan kayak daerah zombie itu. Itu benar-benar rumah rata. Ini mayat-mayat yang ada di mobil, ada yang ini. Wah, luar biasa itu. Sehingga kalau kita belajar dalam Islam, bahwasanya harusnya kucuran dana pun juga harus besar. Ini kucuran dananya cuma yang dialokasikan cuma 4,6. Enggak sebanding dengan 4,6 T. Iya, 4,6 T. Sedangkan skala kerusakannya itu kan Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, terus Medan, kerusakannya kan luar biasa dengan infrastruktur dan ekosistem yang ada di situ. Belum rumahnya, belum jembatannya, terutama tentunya penanganan terhadap penduduk yang tinggal di situ yang mengalami musibah gitu. Ya, jadi memang itunya ya dari tata kelola juga ya, tata kelola. Jadi kalau memang misalnya ya kita juga kalau berpikir juga kalau memang dikelola oleh pemerintah apakah memang bisa bagus apa enggak gitu ya. Dan sekarang kan sama swasta gitu ya. Sama swasta dikelola gitu ya. Untuk tata kelola hutan itu supaya tidak terjadi yang namanya pembalakan liar
Nah, tapi kalau yang misalnya mengelola itu asli pemerintah, ya kalau kita mengacu kepada Islam kan memang harus Iya. penguasa ya. Iya, penguasa. Jadi al-muslimu suruka fisalasin itu ya. Ya, Allah wal kala iwanar. Jadi termasuk hutan itu yang harus dikelola oleh penguasa, dan itu mungkin ada termasuk dalam kepemilikan umum ya. Iya. Kepemilikan umum yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu kalau dalam Islam kan memang seperti itu. Tapi kalau memang sekarang ini, kalau misalnya dikelola oleh pemerintah juga, apa memang bisa bagus ya, kita nggak ngerti juga. Ya, seperti itu. Yang jelas memang untuk saat ini, bagaimana untuk penanganan dari dari korban ya, dari korban banjir itu seperti apa? Karena memang menurut para pengamat itu kurang lebih untuk istilahnya memulihkan kembali ya, baik itu dari sarana prasarananya maupun juga dari manusianya, itu membutuhkan waktu katanya 30 tahun. Jadi nggak sebentar juga kan untuk pemulihan seperti itu. Nah, ini kalau memang kita mengacu kepada Islam itu seperti apa ya itunya, istilahnya untuk memulihkan kondisi. Misalnya kalau dalam Islam kan ada dulu ya, waktu zaman dulu ya, Rasulullah, zaman para sahabat juga kan terjadi bencana yang terjadi. Nah, itu apakah memang pemerintah dulu juga penguasa dulu, apakah memang dimaksimalkan dulu dengan dana yang ada, ataukah memang melibatkan juga masyarakat gitu di dalam Islam? Bagaimana, pernah ada kejadian bencana yang besar apa bagaimana waktu dulu? Kira-kira Ustaz Danang ada? Ya, kalau dulu kalau nggak salah zaman Umar ya, ada Umar bin bencana Khattab ya? Umar bin Khattab ya. Itu bencana taun apa itu ya, ada tertimpa wabah. Iya, ya, wabah seperti itu zaman Umar bin Khattab ya. Nah, tentu di situ negara itu ibaratnya bagaimana kalau kita lihat kepemimpinan Umar bin Khattab. Bahkan binatang pun sangat dilindungi, yaitu Iya. karena kekhawatiran beliau Iya. akan pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah, tentu di sini kalau kita berkaca pada kepemimpinan bagaimana para khulafaur rasyidin juga Rasulullah itu sangat menekankan keselamatan umat, keselamatan rakyat. Tentu bagaimana alokasi ya, kalau kita lihat dalam Islam itu kan negara itu punya pendapatan ya dari misalkan dari kharaj, dari fa'i, kemudian dari jizyah. Itu semua ya dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Ya, terlebih lagi apa yang menjadi harta milik umum. Bukan tadi pendapatan negara ya. Tapi harta milik umum ini saat ini tidak dikelola oleh negara. Nah, faktanya banyak korporasi swasta itu yang mengelola ya. Tadi ada Toba ya, punya Luhut segala macam itu yang mengelola tambang, perkebunan, segala macam itu ibaratnya itu dikelola oleh swasta. Padahal 100.000 tahun yang lalu Rasulullah menegaskan bahwa itu adalah bagian dari umat, milik umat. Ya, tadi api, air, padang rumput atau hutan tadi itu adalah milik seluruh warga negara, seperti itu. Nggak boleh dikelola oleh atau dimiliki, dikuasai oleh segelintir orang. Negara pun nggak boleh sebenarnya menguasai itu. Jadi negara hanya mengelola untuk nanti disalurkan kepada rakyat. Nah, dengan prinsip seperti itu yang sudah digariskan, maka seluruh kebijakan negara itu tentu akan menuju ke arah situ. Bagaimana agar ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian juga akan berpikir, loh kan di zaman dulu nggak ada masalah ya perkebunan sawit ya, dulu adanya apa ya, kurma ya, skupnya kecil. Tapi kan kita sudah diberikan garis batas ya sama Rasulullah. Ketika masalah teknis itu diserahkan kepada ahlinya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum ya, sebagaimana Rasulullah seperti itu. Maka kalau kita lihat saat ini pengelolaan negara ini lebih mendengarkan korporasi daripada para ahli. Dan saat ini melihat para ahli itu Indonesia ini sudah di ambang batas ya. Perkebunan sawit ini sudah tidak boleh ditambah lagi, ini akan menimbulkan bencana yang luar biasa. Nah, tapi ada rencana penambahan ya? Iya,
dari itu yang presiden kalau kita. kita lihat. Sekarang Ini- itu posisinya kalau nggak salah udah 20 juta hektar Hmm. mau ditambah lagi. Gitu ya kan? tentu ini kebijakannya menjurus kepada korporasi. Iya. Nah, ketika kita balik kepada syariah Islam, tentu ada pedoman-pedoman yang jelas Hmm. ya, yang menjadi patokan mana yang harus kita kelola dengan oleh negara, individu ataupun mungkin swasta. Iya. Nah, tadi kembali kepada Umar ya, dengan ketakwaan, selain ketakwaan beliau yang luar biasa ya, tentu dengan apa ya, dukungan dari masyarakat. Iya. Pada waktu itu kan ketakwaan itu begitu tinggi, bahkan kewajiban menolong saudaranya yang tertimpa musibah itu menjadi sesuatu yang sangat Iya. diutamakan, diwajibkan bahkan Hmm. ya, ketika saudara kita sebelah itu kelaparan ibaratnya kita Iya. haram kita kenyang. Ya, itu. Ya, begitu ya. Jadi seputar ini peran pemerintah yang harus dibikin maksimal ya. Tapi kalau sekarang juga kondisi negara kita juga kalau dibikin maksimal juga karena memang bukan negara maju kan ya. Karena memang negara yang ya kekurangan lah. Dananya pun mungkin terbatas gitu kan. Terbatas kecuali kalau negaranya negara maju seperti Amerika bisa jadi gitu ya. Tapi kalau Indonesia itu kan negara yang ya istilahnya penghasilannya masih belum begitu bagus sehingga memang penanganannya terutama bencana sekarang itu minim sekali gitu ya, seperti itu. Jadi memang ini perlu juga mungkin bantuan dari masyarakat juga ya, karena di dalam Islam juga kan dibolehkan juga kan untuk bantuan masyarakat, jadi bekerja sama dengan masyarakat, terutama kalau di dalam Islam itu ada semacam kalau nggak salah doribah itu ya, ada pajak untuk bagaimana supaya membantu dalam pengelolaan dalam menangani masalah bencana. Dalam masalah bencana itu penting sekali gitu kan, seperti itu. Nah ini berarti kalau kita mengacu kepada aturan Islam ya begitu rapi ya begitu rapi. Nah terutama kalau kita melihat kepada negara lain juga kan ada juga yang berpendapat, dan negara lain juga kan ada juga beberapa yang sebenarnya bukan negara Islam justru, bahkan tidak mayoritas Muslim, seperti misalnya Cina, itu pengelolaan hutannya sangat bagus itu. Jadi pada saat dia ditebang 1000 batang, itu ditanam lagi dengan sangat ketat itu. Jadi tidak ada di sana itu yang disebut dengan longsor gitu ya, di Cina itu longsor segala macam, maksudnya untuk penanaman itu ya. Jadi ditanam lagi oleh pohon yang sama gitu, bukan sawit gitu. Nah ini banyak juga negara-negara lain sebenarnya yang bukan negara yang mayoritas Islam tapi bagus gitu penanganannya. Jadi kenapa kok di kita penanganannya jadi kurang bagus gitu ya? Padahal kita itu kan mayoritas Muslim. Ya kalau bisa mengacu kepada aturan Islam juga kan bisa sedikit-sedikit gitu ya. Nah tapi ini justru malah jadi lebih parah gitu negara kita ya. Istilahnya seperti negara ketiga lah gitu ya. Jadi dalam hal masalah penanganan itu kan cukup memprihatinkan gitu dibanding dengan negara-negara yang bukan mayoritas Muslim gitu. Mereka justru malah lebih ini loh, istilahnya lebih bagus penanganannya. Ini bagaimana ini ada perbedaan seperti ini? Penanganannya mereka lebih bagus. Apakah mereka itu misalnya mengacu kepada aturan Islam kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah kalau kita justru sebagai mayoritas Muslim justru mengabaikan terhadap ya keragaman hayati itu, ya terhadap kerusakan hutan itu seperti dibiarkan. Apakah memang pemerintah kita tidak mampu, ataukah memang bagaimana nih? Udah dikuasai oleh pengusaha sih, bagaimana ini? Jadi gini misalnya, jadi kalau kita lihat penanganan dan tidak ditetapkan statusnya yang perusak urusan itu artinya apa? Kekuatan oligarki itu memang luar biasa. Luar biasa berarti. Itu fakta itu. Ya, kekuatan oligarki. Buktinya nggak ada nama yang muncul. Nggak ada nama yang ditetapkan itu sampai saat ini. Apakah memang namanya nggak ada apa gimana? Artinya apa? Memang tidak ditetapkan. Nggak ada nama yang ditetapkan. Artinya apa? Tapi sebenarnya mah ada. Harusnya ada itu. Karena gelondongan itu begitu banyak yang turun. Banyak, dan masyarakat pun saya yakin mereka tahu, oh ini dari perusahaan apa. Karena apa? Mereka itu kan pasti kan nggak lewat kebun terus kan. Pasti kan lewat jalan. Iya, jalan. Jalur masyarakat lah gitu jalur masyarakat itu pasti akan
Mereka tahu, oh ini eh, kayu milik siapa Iya, kan itu. Dan penarikannya pun nggak mungkin malam-malam gitu Nggak biar nggak malam, ketahuan pasti masyarakat. pasti siang, Iya, siang siang. apalagi hutan Jadi kan. masyarakat pasti tahu lah ya Ya, gitu ya. siang karena apa? Heeh. Mereka juga masalah keamanan Iya, mereka kan, keamanan dengan namanya hutan kan banyak binatang buas atau iya apa kan betul. itu. Ya, Maka disitulah harusnya titik beratkan bagaimana negara itu menggerakkan potensi sosial. ya, Jangan berpolemik lagi apakah ini bencana nasional atau ya, daerah, ya, tapi bagaimana penanganan masyarakat biar cepat. cepat gitu ya. Dan seorang di dalam Islam itu kita masyarakat didorong untuk Ya. saling tolong menolong bersama Muslim. Jadi seorang Muslim bagi Muslim lain ada seperti Ya. satu tubuh. Ya, Kita pun juga al-muslim, merasakan. al-muslim, Ya, muslim ya. akhul Muslim. Ya. Seorang Jadi, Muslim adalah seperti satu tubuh, Ya. bagian satu yang saling menguatkan. Sehingga dalam kondisi saat ini harusnya ya menggerakkan potensi sosial dan yang bisa menggerakkan ya negara. negara, ya, ya. Cuma Tapi kan kalau masyarakat sudah ini sih sebenarnya, Mbak ya. ya Sudah bergerak bagus maksimal. inisiatif sendiri aja. Inisiatif sendiri. Orang masing-masing itu ya inisiatif sendiri aja karena apa? Tergerak oleh Atur Nurani itu. Tapi penting juga ya itu kalau dijadikan sebagai bencana nasional itu Iya. penting untuk bantuan dari luar gitu ya, Iya. supaya lebih nanti penanganannya lebih cepat Lebih mungkin cepat. ya, lebih cepat penanganannya. Baik sahabat dan juga pemirsa di Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi kita sudah berdiskusi seputar tentang bagaimana bencana yang terjadi di negeri kita yaitu di Aceh, di Sumut dan di Sumbar gitu ya, yang begitu mengenaskan dan tentunya butuh juga solusi gitu ya. Nah kita di sini tadi berbicara tentang solusi Islam tentunya ya, seputar tentang tema kita pada malam hari. Baik, mungkin ini ada kurang lebih waktu sekitar 7 menit mungkin untuk closing statement ya masing-masing sedikit saja ya untuk sebagai kesimpulan dari materi kita yang kita bahas pada malam hari ini seputar tentang kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana dan tentu kita melihat dari kacamata Islam ya tentunya. Baik kepada Ustaz Nanang dipersilakan untuk closingnya. Ya. Nah, di sini peran pemerintah yang harus benar-benar mengacu pada syariat Islam. Bagaimana agar bencana ini bisa teratasi. Bukan hanya keberlangsungan nantinya, tapi pencegahan ini juga harus dilakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya jadi segala bentuk ancaman yang akan merusak alam, tentu ini akan dicegah. Nah, teknisnya bagaimana? Sebagaimana tadi digambarkan, harus dengan para ahli, bukan dengan para oligarki yang mereka punya uang, yang mereka ibaratnya mendanai pemilu kemarin, ya, indikasi seperti itu. Bagaimana ini bisa terwujud? Ya tentu dengan menerapkan Islam secara totalitas. Ya, walaupun tadi disebutkan di Cina ya, itu bagus. Tapi itu dari satu sisi saja. Ketika Islam ini diterapkan secara paripurna, ya dari sistem ekonomi, kemudian dari sistem hukum juga, ini tidak luput ya. Jadi semuanya berkaitan. Bagaimana menghukum para pelaku kejahatan di sektor perusakan hutan ini tentu sangat tegas ya. Tidak lagi memilih mana yang oligarki, mana yang rakyat biasa. Ya. Jadi butuh penerapan Islam yang total. Islam totalitas ya. Hanya sebagian. Ya. Ya, syukuran kepada Ustadz Nanang tadi sudah menyampaikan untuk closing statement. Dilanjut ke Ustadz Jabir, silakan. Ya. Bisa Oasis ya pada malam hari ini. Bahasanya seorang pemimpin itu adalah pengurus ya, meriayah. Tentunya dialah yang menjadi garda terdepan. Sehingga kalau Khalifah Umar itu jangankan manusia, kambing yang terprosok itu atau hewan yang terprosok di situ dia pikirkan sampai segitunya. Jadi artinya apa di situ akar masalah karena memahami bahwasanya akar masalah banjir ini adalah tidak diterapkannya hukum Islam. Syariat Islam ya. Ketika ada sesuatu yang fasad, ya tentu harus ada tindakan.
pemerintah harus tegas bahwasanya tindakan-tindakan yang merusak hutan itu harus ditetapkan. Terus penanganan terhadap bencana itu harusnya negara lah yang paling punya power untuk menggerakkan potensi. Katakanlah mungkin ini kan dananya kan cuma 4,6 T kan itu. Tidak sesuai dengan eskalasi bencana yang terjadi yang begitu. Kalau memang kurang mampu, nggak usah sok-sok mampu gitu. Kita mampu kuat, kenyataannya penanganannya tidak maksimal. Gerakkan aja masyarakat. Ayo kita bersama-sama. Saya yakin kaum muslimin di Indonesia ini kan mereka itu hati walaupun sesulit itu, mereka masih paling bantu itu. Saya pribadi kemarin itu kan menggerakkan anak-anak itu. Keliling itu. Ya mendapat tergerakkan. Warga-warga kontrakan yang pada mau, apalagi ditetapkanlah sebagai bencana nasional sehingga perusahaan atau apa tidak orang tinggal disentil aja itu perusahaan-perusahaan yang katakanlah mereka itu sebenarnya enggak ya, mereka disentil juga akan mengeluarkan bantuan gitu. Kalau tidak mampu tinggal nanti ngomong aja ke Ustaz Jabir gitu. Ya, artinya apa solusinya memang seorang pemimpin itu ada mengurus dan meriayah rakyatnya apalagi ketika terjadi suatu bencana yang eskalasinya cukup lumayan. Walaupun mungkin katakan nggak bisa diterapkan dengan bencana nasional, tapi ini eskalasinya untuk daerah Sumatera adalah luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan ini ada menjadi zombie itu. Wilayah zombie udah penduduknya tuh boleh habis itu. Boleh dibilang habis dalam arti rusaknya itu bukan ecek-ecek lah itu. Udah luar biasa udah. Orang itu pokoknya kembali pada titik nol itu. Mereka yang mungkin pokoknya kembali pada titik dan akan memulai hidup itu ya dari nol itu. Gitu. Tentunya di situnya perlu recovery mental segala macam gitu. Bahkan banyak yang direlokasi juga relokasi pasti ada banyak pasca ini akan memberikan akibat psikis. Oke, syukuran kasihan ya kepada Ustaz Jabir. Dan tadi dua narasumber sudah menyampaikan closing statement-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, yang tentunya untuk pemirsa yang menyimak tentunya pada malam hari ini selama 1 jam ke depan, dari 1 jam ya, dari mulai pukul 20 sampai pukul 21, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kedua narasumber, dan mudah-mudahan kedua narasumber juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menyampaikan ilmunya kepada kita dan kita mudah-mudahan dipahamkan, yang tentu solusinya tadi yang disampaikan adalah solusi Islam, bukan solusi yang lain. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.